Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,58% ke angka 7.200. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang pengendalinya dalam beberapa bulan terakhir ini sudah terus akumulasi dan saat ini harganya masih terus bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe ketika ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Akra yang bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1610. Akra saat ini masih mencoba untuk break resisten di 1600. Jadi bisa kita lihat pada awal Januari sempat mencoba break, gagal, turun kembali ke 1550, masih bisa bertahan rebound. Kemarin hari Selasa sempat naik tinggi mendekati harga 1650 tapi tetap pada saat penutupan kembali berada di bawah 1600. Dan hari ini Akra kembali lanjut naik dan terbentuk gap up, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break 1600. Walaupun harga berada di atas 1600 tapi candle hari ini juga tidak begitu oke. Tapi secara teknikal Akra saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita baca artikel berita ini bahwa pengendalinya masih melakukan akumulasi sekitar 8,31 juta saham di sekitar 1.500 sampai 1.558. Jadi akumulasi ini dilakukan sekitar tanggal 10 dan tanggal 9. Apabila teman-teman ikuti pemberitaan tentang Akra, dari bulan-bulan sebelumnya juga pengendalinya terus akumulasi. Sebelumnya itu di sekitar harga 1.400-an. Jadi sampai naik ke sekitar 1.500 saja, pengendalinya masih terus average up. Jadi menarik untuk Akra, saya lihat untuk broker summary pun pada kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terpantau hari ini masih masuk akumulasi. Dan selama 2 minggu ini bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi sama Akra. Jadi secara teknikal Akra masih oke, walaupun candle 2 hari terakhir ini tidak begitu oke, tapi secara trend ini masih uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah dan terpantau minggu ini Akra masih kesulitan untuk beli 1600 dan melemah, menurut saya masih layak untuk di hold selama masih kuat di sekitar 1550. Jadi trailing stopnya saat ini di harga ini, guys, sebelumnya ini merupakan resisten yang lumayan kuat, tapi setelah break ini berubah menjadi support. Sehingga Akra selama masih kuat berada di 1550, saya lihat secara trend masih ada potensi kembali melanjutkan kenaikan. Jadi minggu ini saya lihat Akra masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes target berikutnya di sekitar 1650. Tapi ingat apabila terpantau masih gagal break, Akra saya lihat masih ada potensi terkoreksi sementara. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang karena saat ini harga sudah naik lumayan tinggi dan candle hari ini juga tidak begitu oke. Sekarang kita coba analisa saham Medco. Medco bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga sudah oke, sudah berhasil naik di atas garis EMA 150, garis EMA 50, tapi saat ini masih belum berhasil menyentuh atau mengetes 1300. Pada hari Senin sempat mendekati 1300 ternyata gagal break, candle merah tidak oke, dan hari Selasa candlenya juga tidak begitu bagus dan ternyata hari ini masih melanjutkan penurunan 2% lebih. Jadi beda dengan Akra yang masih lanjut naik, Medco hari ini sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini terpantau ada distribusi, tapi asing terlihat dalam 2 minggu ini juga masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk terkoreksi menuju support terdekat di sekitar 1200 sampai garis EMA 50 150 yang saat ini di sekitar 1175. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, mulai saat ini bisa coba tunggu Medco di sekitar zona 1180 sampai 1200. Apabila Medco mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 1280 sampai 1300 untuk tren jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 1400. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MDKA yang hari ini bisa kita lihat masih bisa bertahan di support 2400 dan kenaikan hari ini hampir 5% membuat MDKA mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2530. Jadi tepat di garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi sebelumnya MDKA berhasil break garis EMA 50, setelah berhasil break mencoba beberapa kali menembus garis EMA 150 ternyata gagal dan melemah kembali. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi. Jadi MDKA walaupun asing terus distribusi, tapi candle hari ini lumayan solid,
plus terpantau di broker summary ada akumulasi, sehingga menurut saya masih bisa dipantau. Apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar 2400, masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi MDK bisa di entry apabila berhasil break garis EMA 50, karena ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes 2800. Dengan target terdekat untuk kenaikannya menurut saya ada potensi ke 2650. Jadi untuk yang ingin coba entry, bisa wait and see dulu, buy on breakout, atau apabila mau coba spekulatif buy di sekitar 2500 apabila terpantau MDKA masih kuat berada di atas 2500, itu juga masih oke. Tapi lebih aman adalah tunggu berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikut entry. Apabila ternyata minggu ini masih gagal naik di atas garis EMA 50, maka MDKA masih akan sideways dan turun kembali menuju 2400. Selanjutnya XL bisa kita perhatikan. Secara tren saat ini juga sudah oke, sudah mulai uptrend. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk menembus 2300 dan masih belum berhasil. Dan untuk support terdekat, jika kita lihat saat ini memang ada di sekitar 2250, tapi support ini menurut saya masih support yang tidak terlalu kuat. Support lebih kuat menurut saya ada sekitar 2200. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, pada penurunan hari ini terpantau sebenarnya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau hari ini melakukan akumulasi, tapi 1 minggu terakhir ini terpantau asing masih distribusi. Jadi untuk XL, karena saat ini masih gagal naik di atas 2300, saya lihat masih ada potensi XL untuk kembali turun mengetes zona support di sekitar 2200 sampai 2210. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham XL, saya bisa coba tunggu untuk buy on weakness di sekitar harga 2200 sampai garis EMA 150 di sekitar 2160 apabila teman-teman ingin coba entry. Dan untuk teman-teman sudah bersedia di harga bawah, apabila saat ini masih mau hold, menurut saya masih layak untuk di hold karena saat ini XL masih kuat berada di atas dua garis EMA. Apalagi garis EMA 50 saat ini mulai bergerak naik. Jadi trailing stopnya menurut saya saat ini bisa di garis EMA 150. Selama XL masih kuat berada di atas garis EMA 150, menurut saya XL masih sangat layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali untuk mengetes 2300. Dan masih ada potensi menurut saya selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA untuk break 2300 dan lanjut naik mengetes resisten kuatnya di sekitar 2400. Karena sebelumnya 2400 merupakan resisten lumayan kuat, beberapa kali sebelumnya mencoba untuk break ternyata gagal break. Setelah itu XL turun menembus kedua garis EMA. Jadi walaupun mulai bergerak naik tinggi, tapi pertimbangkan to take profit apabila ternyata XL tetap kesulitan untuk naik di atas 2400. Karena ini merupakan resisten kuat untuk XL. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.